Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami akan melaporkan perkembangan penanganan COVID-19 melalui Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Kepulauan Selayar hari Minggu 5 April 2019. Sebelum saya melaporkan, kami menjelaskan beberapa hal, yaitu mengenai apa itu ODP, apa itu PDP, karena banyak sekali yang mempertanyakan. Jadi yang dimaksud dengan ODP ada dua kategori, yaitu yang pertama, orang yang mengalami demam lebih dari 38 derajat atau sama dengan 38 derajat Celcius, atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di wilayah yang melaporkan transmisi lokal. 2. Orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19 atau berdasarkan hasil laboratorium positif COVID-19. Dan yang dimaksud dengan kontak di sini yaitu orang yang kontak langsung dengan penderita positif seperti berjabat tangan atau duduk berdampingan atau bersama-sama dalam suatu pertemuan atau perjalanan dengan jarak kurang dari 1 meter. Terus selanjutnya yang dimaksud dengan PDP atau pasien dalam pengawasan ada 3 kriteria, yaitu yang pertama, orang dengan infeksi saluran pernapasan akut dengan gejala yaitu demam 38 derajat Celcius atau lebih, atau riwayat demam disertai dengan satu gejala tanda penyakit pernapasan seperti batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, dan pneumonia ringan sampai berat, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Terus yang kedua, orang dengan demam di atas atau sama 38 derajat Celcius atau riwayat demam atau ISPA, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Terus yang kriteria yang ketiga yaitu orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Jadi dengan mendengar penjelasan tadi, memang hanyalah petugas kesehatan yang mampu mengklasifikasikan yang mana itu yang masuk orang dalam pemantauan atau ODP dan yang mana masuk klasifikasi
pasien dalam pengawasan atau PDP. Baiklah, pada kesempatan ini kami melaporkan kondisi perkembangan penanganan COVID-19 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang pertama, orang dalam pemantauan. Jumlah kasus 38 orang. Proses pemantauan 28 orang dan yang selesai pemantauan 10 orang. Tambahan dari hari kemarin alhamdulillah tidak ada. Yang kedua, pasien dalam pengawasan atau PDP berjumlah 2 orang, sama dengan hari kemarin. Terus selanjutnya, edukasi isolasi mandiri. Ini karena memiliki riwayat perjalanan dari daerah yang melaporkan transmisi lokal sebanyak 825 orang. Yang dalam proses edukasi sebanyak 656 orang, selesai edukasi 169 orang. Tambahan dari hari kemarin yaitu 26 orang. Status Kabupaten Kepulauan Selayar ini berada pada zona kuning. Penyebaran COVID-19 di Indonesia sekarang ini semakin meluas. Sudah 9 provinsi yang melaporkan adanya transmisi lokal. Di Sulawesi Selatan terdapat 8 kabupaten yang sudah terjangkit dan 3 kabupaten kota yang melaporkan transmisi lokal, yaitu Kota Makassar, Kabupaten Goa, dan Kabupaten Maros. Mohon maaf, kemarin saya salah menyebut, yang semestinya Kabupaten Maros, saya menyebutkan Kabupaten Sidrap. Dengan melihat data di atas, kita masih meyakinkan bahwa COVID-19 di Kabupaten Kepulauan Selayar belum menemukan rumahnya yang berkembang biak, sehingga marilah kita bersama-sama menyayangi diri kita, keluarga kita, tetangga kita, dan seluruh masyarakat untuk menjaga dan tidak mempertemukan antara orang yang berisiko pembawa virus dengan orang lain. Dengan cara pertama, tetap di rumah, tidak bepergian ke daerah zona merah, tidak mengajak anak, keluarga pulang ke Selayar. Yang kedua, menjaga jarak dengan orang lain di setiap aktivitas. Yang selanjutnya, memperketat screening di pintu-pintu masuk. Selanjutnya, dengan kesadaran sendiri melakukan isolasi mandiri selama 14 hari bagi masyarakat yang mempunyai riwayat perjalanan dari daerah zona merah. Dan jangan lupa memakai masker bagi orang yang berisiko. Demikian yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.